Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sangat eksistensial, yaitu apakah kita sebetulnya betul-betul menjalankan kehidupan ini atas dasar pilihan kita sendiri, atau kita sebetulnya hanya melanjutkan pola-pola yang dibawa oleh orang tua kita atau leluhur kita. Banyak diri kita yang mengira kita itu bebas, tapi ilmu psikologi modern dan ilmu epigenetika membuktikan bahwa cara bertahan hidup kita, pola pikir, luka itu diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya nih ya, kita kan pasti sering tahu lah, ketika seorang ayah atau seorang ibu yang saat itu dia tidak berhasil kuliah di kedokteran, akan meminta anaknya salah satunya lah akan kuliah di kedokteran. Contoh, seorang ibu yang tidak pernah merasa aman secara finansial pasti akan mendorong anaknya untuk stabil secara finansial. Meskipun anaknya sebetulnya passionnya adalah dia seorang seniman. Contoh lain lagi, ketika leluhur kita pernah mengalami pengkhianatan, di kehidupan yang sekarang kita juga akan mengalami trust issue yang kita sendiri nggak tahu penyebabnya apa. Dan akhirnya kita hidup di dalam sebuah ketakutan yang kita sendiri sebetulnya nggak mengalami itu. Ya, aku rasa ini beberapa orang yang aku temui itu sebetulnya memang dia membawa misi hidup atau ketakutan-ketakutan atau energi trauma luka batin masa lalu yang diwariskan oleh orang tuanya. Contoh zaman dulu kan memang ada ya kita tidak bisa memungkiri lah bahwa banyak orang yang kaya raya itu karena perjanjian tertentu. Nah, anak cucunya kan mereka tidak tahu menahu nih perjanjian apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau leluhurnya, tapi yang diminta untuk menyelesaikan itu kan sebetulnya salah satu dari cucunya atau anaknya. Intinya ada garis bloodline gitu loh. Kita tuh semuanya sebetulnya bisa mengalami luka tanpa pernah kita mengalami trauma-trauma tersebut. Kita mewarisi rasa takut, kecemasan, kita mewarisi narasi hidup itu susah, jangan percaya orang, uang itu sumber masalah, cinta itu menyakitkan. Dan secara nggak sadar, kalimat-kalimat itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan membentuk sebuah pola dan menjadikan itu output kita sehari-hari tanpa kita sadari. Ketika kita terus-menerus menarik pasangan yang manipulatif, itu sebetulnya bisa jadi orang tuamu atau nenekmu atau garis keturunanmu dulu itu bisa jadi dulu ibumu juga hidup di lingkungan yang toksik dan kamu pikir itu cinta. Kamu nggak sadar, sebetulnya kamu pengen menghindari rasa sakit itu, tapi yang ada justru kamu merasakan atau mengalami itu. Sekarang kita coba jujur ya. Apakah kamu takut gagal itu karena kamu pernah mengalami kegagalan itu? Atau keluargamu tidak pernah mengizinkan kamu untuk menjadi gagal? Apakah kamu benar-benar mencintai pasanganmu? Atau kamu cuma takut kesendirian aja, takut dibilang ini, takut dibilang itu oleh masyarakat? Kita itu tidak bisa menyembuhkan apa yang tidak kita sadari. Makanya solusi pertama atau pertolongan pertama adalah dengan kita menyadari. Sadari siapa cerita yang sedang kita ulang saat ini, luka siapa yang sedang kita warisi, pola siapa yang sedang kita jalani. Baru setelah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan memecah pola-pola itu, kita bisa memilih ulang. Memilih ulang kehidupan kita seperti apa atas dasar kesadaran, bukan atas dasar ketakutan. Kalau video ini bisa membuat kamu berpikir ulang tentang hidupmu, bagikan ke teman dan keluarga yang membutuhkan refleksi ini. Like, komen, dan subscribe channel ini, Mind with Eva, untuk mengetahui konten-konten lain mengenai psikologi, self-love, inner child healing. Tulis di kolom komentar pola apa yang selama ini kamu ulangi dari keluargamu dan apa yang ingin kamu rubah dari pola itu.